Udah perundangan lo Jadi kadang. sebelumnya saya mau ini dulu, teman-teman gitu ya. Ini kemarin ada yang nggak ikut sharing knowledge-nya manajemen K3. Oke, jadi kalau kemarin teman-teman yang ikut di sharing knowledge-nya manajemen K3 ya, jadi kalau teman-teman dengarkan bahwa secara umum untuk kegiatan manajemen itu sendiri itu kan hampir sama ya. Kalau teman-teman pahami kemarin bahwa eh, dari awal itu kan dari K3-nya ya, safety-nya seperti apa. Terus kalau kemarin ada yang diceritakan sama senior teman-teman juga tentang yang di bawah tanah bagaimana gitu kan, penanganannya seperti apa. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan bahwa semuanya itu nggak lepas dari adanya satu organisasi seperti itu. Teman-teman sudah belajar tentang organisasi, teman-teman sudah belajar tentang organisasi seperti apa, dimulai dari tingkatan tertinggi hingga bagian bawahnya yang terakhir seperti itu. Nah, kalau dari organisasi sendiri, kemarin teman-teman juga sudah mendengarkan bahwa eh, adanya organisasi mempermudah kegiatan dari manajemen itu sendiri gitu kan, kegiatan dari unsur segala unsur yang ada di pertambangan itu gitu. Jadi segala kegiatan kalau kita adanya struktur organisasi maka kita bisa mengetahui job desk-nya masing-masing gitu kan, kita sebagai apa di situ dan kita bekerja kewajiban kita apa seperti itu. Dan nantinya pada saat adanya audit gitu ya atau evaluasi penilaian atau jika terjadi sesuatu otomatis akan ada inspeksi seperti itu, bisa kita track gitu kan, kita tahu nih oke ini kesalahan di bagian mana, kita ada kekurangan di bagian mana, maka yang akan kita lihat apa ya bagian mana yang kita perbaiki gitu. Contohnya misalnya kalau kemarin ada kejadian di uh, bagian safety di lapangan, misalnya kemarin ada yang contohnya nggak pakai ini ya, harness tali pengaman gitu ya untuk kita naik ke satu tebing gitu. Maka jika kesalahan-kesalahan seperti itu bisa kita lihat, oh itu yang bertanggung jawab di bidang apa gitu. Jadi dengan adanya organisasi bisa mempermudah kita gitu dalam kegiatan manajemen itu tadi. Kemarin diceritakan juga bahwa adanya satu, oh iya, uh, Aldi Erik Alfian ya, ini perlu direcord nggak? Sudah direkam Bu. Oke, oke. Oke, jadi gitu. Jadi kita perlu adanya satu struktur gitu ya, struktur. Begitu juga dengan pelaksanaannya gitu. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang struktur organisasinya, itu kan lebih ke sumber daya manusianya seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaan kegiatannya seperti apa gitu. Kita ada juga yang namanya kalau teman-teman berbicara dengan uh, penulisan, sistem penulisan atau karya tulis gitu ya, skripsi lah nih teman-teman ya, itu kan ada satu namanya diagram alir gitu. Nah, diagram alir itu juga sama gitu. Jadi dari diagram alir itu kan adanya satu struktur gitu ya tentang pelaksanaan kegiatan tersebut, pelaksanaan penelitian tersebut. Jadi tujuan kita apa sih di awal gitu. Terus apa yang akan kita lakukan kalau dalam skripsi diagram alir itu disebutkan bahwa data-data apa saja yang kita akan dapatkan atau akan harus kita dapatkan gitu. Data primer, sekunder, selanjutnya pengolahan datanya kita menggunakan metode apa disebutkan di situ. Terus nanti bagaimana pengerjaannya gitu, misalnya menggunakan beberapa parameter apa yang digunakan di situ dan nanti hasil akhirnya kesimpulannya apa gitu. Nah, sama seperti kegiatan manajemen tambang gitu ya, di manajemen tambang, manajemen khususnya di pertambangan juga selain adanya struktur organisasi dari sumber daya manusianya,
kita juga ada satu struktur tentang pelaksanaan kegiatan gitu. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang struktur atau urutan gitu, kalau di manajemen itu ada istilah namanya network planning gitu. Jadi semuanya harus disusun gitu, sama seperti diagram alir. Jadi di awal kita punya misalnya dalam satu project gitu ya, ada satu project. Contohnya misalnya di yang teman-teman dapatkan kemarin misalnya contohnya di K3 gitu ya. Nah, di awal tujuannya apa sih dari adanya K3 itu tadi gitu kan. Otomatis yang pertama kan safety ya. Nah, itu tadi keselamatan. Nah, itu menjadi tujuan awal. Terus kita tarik ke bawah nih untuk diagramnya gitu atau networknya ya tadi itu diagram alirnya kita tarik ke bawah untuk menghasilkan safety atau kita bisa merasakan keamanan itu tadi, apa yang harus kita lakukan gitu dan apa yang harus kita dapat. Nah, turun ke bawah misalnya dengan kewajiban kita harus memakai beberapa peralatan adanya SOP-SOP itu yang melindungi atau memayungi dari pertahanan si keamanan itu tadi atau keselamatan itu tadi. Terus turun ke bawah, terus bagaimana dia turun ke bawah udah tahu harusnya seperti apa. Terus pelaksanaannya harus memakai uh, helm misalnya helm, sepatu dan lain-lainnya pada saat kegiatan apa saja. Terus harus memberikan safety talk di pagi hari pada saat jam berapa. Jadi adanya satu urutan gitu ya, satu urutan yang memang kalau teman-teman pernah lihat itu kalau di SOP itu biasanya ada sama seperti ini ya sekarang kejadiannya lagi COVID gitu ya, itu ada teman-teman pernah lihat urutan untuk proses mencuci tangan gitu kan, itu kan ada satu urutan gitu ya, satu grafik. Nah, satu gambar di situ bahwa dimulai dari bagaimana posisi menggosokkan tangan, terus tahapan selanjutnya dan selanjutnya sampai bersih gitu. Nah, di segala kegiatan juga ada seperti itu gitu. Adanya network planning gitu ya, satu diagram hubungan untuk kegiatan pengerjaan dari industri tersebut gitu. Jadi dimulai yang pertama fungsinya gitu kan, fungsinya supaya antar kegiatan, antar bagian pekerjaan itu kita bisa eh, apa ya menggambarkan berapa waktu yang dibutuhkan gitu dan seberapa lama sih untuk mencapai tujuan akhir gitu, kesimpulan akhir seperti itu. Kalau teman-teman berbicara tentang perkiraan waktu dan biaya, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang perkiraan waktu dan biaya. Nah, dalam network planning ini, kalau dalam manajemen, itu nanti setiap bagiannya itu diberikan keterangan waktunya gitu. Jadi misalnya, contohnya kita anggap saja tadi yang cuci tangan tadi ya, yang bagian cuci tangan gitu. Nah, step pertama kita harus menyiram tangan kita dulu gitu. Itu membutuhkan waktu berapa menit gitu atau berapa detik. Terus kita selanjutnya menggosok bagian telapak tangan dulu atau jari-jarinya dulu misalnya. Terus selanjutnya belakang tangan, punggung tangan seperti itu kan pergelangan. Terus di pemakaian sabun seberapa lama waktunya. Nah, seperti itu untuk kegiatan pembuatan network planning sendiri itu juga membutuhkan keterangan waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau teman-teman mengerjakan satu kegiatan, kalau di pertambangan misalnya yang biasa teman-teman dapatkan waktunya di area produksi misalnya seperti itu. Nah, dari awal umpan masuk gitu ya, awal umpan masuk itu membutuhkan waktu berapa lama gitu. Oh, 50 detik si hoppernya sudah terisi misalnya. Terus dari itu turun ke ayakan, ke screennya, itu berapa lama untuk menyelesaikan satu hopper penuh gitu. Nah, dari hopper tuh networknya, jaringannya melangkah kemana nih? Oh, turun ke bawah nih, ada ke belt conveyor untuk menuju ke crushernya misalnya. Tapi ada juga yang dia tidak langsung ke crusher karena ukurannya itu sudah kecil,
lolos screen gitu ya, lolos dari screeningnya tadi, maka dia langsung ke bill conveyor selanjutnya. Nah, disinilah yang akan kita gunakan atau kita perhatikan gitu ya. Jadi ada dua gambaran atau dua jalur. Dua jalur, yang satu itu langsung ke crusher untuk mendapatkan ukuran bahan galian yang sesuai, yang satu udah langsung ke belt conveyor yang menuju ke area selanjutnya gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan tujuan dari masuknya umpan itu apa sih gitu kan, menghasilkan hasil sesuai dengan jumlah produksinya kan, seperti itu. Nah, tujuan hasil akhirnya apa? Pada saat satu perusahaan itu pasti ada eh, keharusan untuk ukuran dari hasil akhirnya. Contohnya misalnya dalam pertambangan andesit ya misalnya, yaitu ukurannya harus sekitar 5 cm gitu. Batu andesitnya yang bisa dijual itu dengan diameter 5 cm misalnya, seperti itu. Nah, untuk mencapai itu kan tadi ada dua cara nih, yang satu lolos dari screennya gitu, otomatis kalau dia maksimal 5 cm, yang di bawah dari 5 cm kan ikut nih, itu udah langsung masuk ke belt conveyor untuk mencapai hasil akhir. Tapi kalau yang lebih dari 5 cm kan kita harus crusher dulu ya, kita harus hancurkan dulu. Baru setelah itu, jika memang sudah lolos dari screen yang dikeluarkan dari crusher, maka belt conveyor yang ada di bawah dari crusher itu tadi sambung lagi menjadi satu ke hasil akhir dari kegiatan pengolahan itu tadi. Nah, dalam satu kegiatan tujuannya kan sama nih, sama-sama menghasilkan ukuran butir yang tidak lebih dari 5 cm gitu kan, di bawah 5 cm. Tapi ada dua jalan, yang satu udah lolos dengan langsung ke belt conveyor, yang satu harus melalui step si crusher dulu gitu. Nah, itu untuk kegiatan di network planning itu sendiri, dua kegiatan itu merupakan dua tahapan gitu ya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, dari masing-masing itu kan otomatis untuk mencapai tujuan sama memiliki waktu yang berbeda-beda ya. Nah, dari sini kita bisa memberikan atau memperkirakan waktu berapa persen sih gitu, berapa persen dengan ukuran butir yang diinginkan supaya bisa mencapai tujuan di akhir gitu. Jadi berapa persen yang dia langsung lolos dan berapa persen yang harus mendapatkan pengolahan lagi gitu, masuk ke crusher lagi gitu. Dari manajemen ini bisa diukur atau bisa dihitung berapa waktu yang dibutuhkan atau cycle time yang dibutuhkan untuk pengolahan itu tadi, untuk mendapatkan ukuran batuan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Nah, kegiatan-kegiatan lain pun juga membutuhkan itu gitu. Adanya network planning, misalnya kita sudah mempunyai satu perkiraan tadi, kalau yang kita mau menuju dari font penambangan mau dibawa ke stockpile misalnya, seperti itu ya. Di situ ada dua jalur juga nih gitu. Yang satu kita harus sama lah seperti teman-teman dari kosan mau menuju ke kampus, ke ITAPS gitu. Ada beberapa jalan di situ, dan itu teman-teman sudah bisa memperkirakan jika melewati jalan A, maka saya akan membutuhkan waktu selama sekian menit. Jika melewati jalan B, akan membutuhkan waktu selama sekian menit. Dan dari mana kedua itu yang bisa teman-teman pilih gitu, apakah yang jalan yang A atau yang B gitu. Otomatis kalau yang teman-teman pilih adalah jalan yang paling cepat gitu kan. Oke, misalnya yang A lebih cepat, dengan waktu 5 menit sudah bisa sampai ke kampus, sedangkan yang B harus memakan waktu selama 10 menit gitu. Jalan A merupakan pilihan pertama nih, planning pertama teman-teman. Jalan B itu planning kedua gitu. Dan yang kita jalankan merupakan yang kita lakukan setiap harinya melewati jalan A. Tapi pada saat jalan A itu tidak bisa dilewati, otomatis kita akan melakukan atau melewati jalan B. Nah, dalam network planning ini, nantinya kalau teman-teman menggambarkan satu diagram gitu ya, satu urutan planning teman-teman tadi,
Kalau jalan A tadi itu biasa teman-teman gunakan garis lurus atau garis tegas gitu. Jadi kalau sama seperti diagram alir ya, kalau teman-teman itu menggambarkan misalnya dari tujuan ke data gitu kan, itu langsung garis tegas. Tapi jika memang ada plan kedua, itu teman-teman gambarkan dengan garis putus-putus gitu. Jadi dalam pelaksanaan pembuatan diagram, baik itu diagram penggunaan biaya misalnya atau network planning ini ya yang tadi kita ceritakan, atau diagram organisasi gitu. Jadi yang pasti itu akan langsung menggunakan garis tegas. Tapi kalau yang menjadi plan atau yang masih menjadi bayangan itu menggunakan garis putus-putus seperti itu. Itu dalam penggambaran saja. Oke, itu tadi masalah network planning gitu kan. Fungsinya apa sih gitu? Sama sih seperti manajemen-manajemen lainnya. Tadi teman-teman sudah tahu untuk itu mempermudah dan kita bisa memperkirakan waktu, biayanya gitu, dan dapatnya sumber-sumbernya dari mana aja, datanya dari mana aja gitu. Dan kita bisa tahu opsi kita apa sih gitu untuk komunikasi jika memang salah satunya ada masalah di situ gitu. Jadi kalau di bagian A ada masalah, otomatis kita bisa melewati yang bagian B dulu gitu, untuk mencapai tujuan dari hasil akhirnya seperti apa. Itu saya menceritakan yang tadi saya menceritakan sedikit ya tentang si network planning itu tadi gitu. Nah kalau saya mau tanya ke teman-teman dari yang kemarin manajemen K3 yang teman-teman dapat atau mungkin teman-teman masih bingung, ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang mau dibahas mungkin? Iya. Sudah paham semua? Jadi intinya semua kegiatan manajemen itu sama gitu, tergantung dari masing-masing bidangnya aja. Kalau kita di bidang pengolahan ya manajemen pengolahannya kayak tadi, dari yang turun harus ke crusher dulu atau enggak gitu, ada plan mana lagi gitu. Tapi kalau untuk K3 ya seperti yang teman-teman dengar kemarin, bahwa sebelum memulai kegiatan kita harus ada safety talk dulu, ada SOP-nya menggunakan peralatan-peralatan yang wajib ada di badan gitu kan, seperti itu. Terus kalau kegiatan lainnya dalam manajemen keuangan juga seperti itu, dananya didapat dari mana gitu, terus berapa besar dananya, apakah dia sudah profit atau belum, seperti itu. Nah terus kegiatan lain pun kalau dalam manajemen itu ya masih sama, kita memperkirakan pasti yang namanya seseorang yang bekerja atau merencanakan sebuah manajemen gitu ya, memanajemen sesuatu, itu tidak mungkin dia berpikir hanya satu jalan aja gitu. Jadi secara tidak langsung kehidupan sehari-hari kita pun juga kita sudah memanajemen itu tadi. Sama seperti tadi teman-teman dari kosan mau ke kampus gitu, ada dua jalan nih, yang satu 5 menit, yang satu 10 menit waktunya gitu. Mana yang akan teman-teman tempuh gitu untuk menuju ke kampus? Teman-teman akan menggunakan jalur yang lebih cepat gitu kan. Nah itu udah salah satu kegiatan atau pelaksanaan manajemen di kehidupan sehari-hari teman-teman gitu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan manajemen itu semuanya atau dasarnya sama, tergantung dari kegiatan apa aja yang kita lakukan dan di bagian mana saja. Ada yang mau ditanyakan nggak seputar manajemen? Secara umum juga nggak apa-apa. Iya boleh, gimana? Kalau bandingan antara SMK 3 dengan SMK 3 pertambangan, Bu, umum dengan pertambangan.
Perbandingan antara SMK 3 umum dan pertambangan, biar maksudnya yang paling mencolok itu kita bisa bandingkan. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Untuk ini ya, sertifikasi atau seperti apa ini arahnya? Iya Bu. Oke, mending mana antara umum dengan pertambangan gitu kan? Kita bandingkan satu persatu. Kemarin kalau teman-teman dengar, teman-teman ingat sudah diberikan penjelasan sama Kak siapa ya kemarin ya? Itu dijelaskan bahwa jika teman-teman itu mau fokus atau kita kan nggak ini ya nggak memungkiri bahwa nantinya pada saat kita sudah lulus nih gitu kan kita tidak harus bekerja yang full di industri pertambangan gitu kan seperti kemarin Kak Agung ya kemarin yang Agung itu dia bekerja di kereta bawah tanah ya tentang proyek kereta bawah tanah kalau tidak salah. Nah seperti itu. Nah itu jadi tidak semuanya kita itu nantinya benar-benar di bidang pertambangan gitu, tapi kita bisa menggunakan ilmu kita yang sudah kita dapat di sini tentang pekerjaan yang akan kita lakukan nanti seperti itu. Kalau ditanya mending yang umum atau pertambangan gitu. Kalau ditanya seperti itu, saya kembalikan ke teman-teman lagi. Gitu. Jadi teman-teman kedepannya memang mau fokus benar-benar di pertambangan atau kita bisa jadi bekerja di luar pertambangan gitu. Kalau saya diberikan pilihan seperti itu pada saat dulu mau ambil S2 contohnya di jurusan magister pertambangan ada dua bagian keilmuan bidang keilmuan yang berbeda. Yang satu pertambangan lingkungan, yang satu pertambangan apa tuh lebih ke biomekanika itu lebih ke perhitungan lereng seperti itu kan. Terus yang bagian-bagian mekanika seperti itu. Nah, pada saat itu diberikan dua pilihan. Yang satunya yang teman-teman tahu bahwa namanya geomekanika, kelerengan, terus segala mekanika di situ, mekanika tanah, mekanika batuan. Yang kita tahu mereka itu terfokus ke jurusan pertambangan gitu ya. Dan yang satunya itu lingkungan pertambangan. Lingkungan pun itu kan secara umum jatuhnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi pilihan pada saat itu untuk memilih mana yang lebih baik. Kita atau saya kembalikan ke teman-teman pada saat itu saya hanya berpikir bahwa tidak selamanya kita akan bekerja di pertambangan seperti itu. Saya hanya berpikir seperti itu. Maka yang saya pilih itu ke lingkungan pertambangan pada saat itu. Pertambangan dengan konsentrasi lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu dipakai atau digunakan di segala aspek. Sedangkan untuk geomekanika pertambangan fokus ke kegiatan pelaksanaan dari pertambangan itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman ditanya juga ini yang K3 umum atau SMK K3-nya pertambangan, saya kembalikan ke teman-teman. Teman-teman masih mempunyai fokus ke pertambangan atau berpikir untuk nantinya saya juga bisa bekerja di luar industri pertambangan gitu. Jadi kalau teman-teman tanya bagus mana, sama-sama bagus. Gak ada yang jelek, sebuah ilmu tuh gak ada yang jelek, tapi kita kembalikan lagi dari keinginan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman tanya, kalau saya suruh pilih mana, kalau saya pilih yang umum seperti itu karena yang saya jelaskan tadi itu tadi tidak selamanya kita akan bekerja di industri pertambangan seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lain ada pendapat lain?
Kalau ada pendapat lain boleh loh ya. Gimana Herman? Misalkan kalau di SMK 3 pertambangan gitu kan Bu, jadi dia kayak fokus gitu, sama aja misalnya kayak biasanya sih yang kemarin kan sempat ngobrol ada tentang juga kan Bu yang apa peledakan gitu, katanya dia lebih peledakan gitu di salah satu, katanya dia kalau setiap pekerja dalam peledakan itu kita wajib memiliki masing sertifikat, misalnya contoh di bagian yang rangkaian, jadi dia fokus di perangkaian. Nah ketika dia ketika dia melanggar misalnya contoh kayak dia bukan perangkaian terus dia pegang cangkul atau pegang apa gitu, dia akan langsung dikasih peringatan atau minimal langsung di DO gitu. Nah, mungkin tambang sih bersama juga enggak sih, soalnya kan dia kayak fokus manajemen gitu kan, manajemen kan ada manajemen bisnis, manajemen ini, tapi kalau untuk pertambangan kan fokus buat pertambangan gitu, jadi benar-benar kayak apa, fokus buat manajemen setiap dari awal eksplorasi sampai reklamasi pasca tambang. Nah kalau umum itu dia kemungkinannya kayak ya kayak kemarin Bu sempat ada ini juga sih, sebenarnya kan perbandingannya hampir kayak jauh sekali gitu antara Pertamina dengan dunia pertambangan. Itu sih Bu, makasih. Oke, sama-sama. Jadi itu lagi ya, kembali lagi bahwa tergantung teman-teman nih gitu nantinya ke depannya untuk apa. Namanya teman-teman mengambil salah satu sertifikasi, salah satu pelatihan, atau ini aja lah kuliah gitu. Kuliah teman-teman memilih untuk masuk ke jurusan pertambangan gitu. Otomatis kan teman-teman sudah punya planning ke depannya. Saya mau menjadi apa dan saya mau seperti apa gitu. Nggak mungkin kan teman-teman mengambil jurusan pertambangan tapi tujuan teman-teman menjadi dokter. Nah kan nggak mungkin seperti itu. Nah sama seperti pengambilan keputusan dalam sertifikasi atau pelatihan keahlian gitu. Teman-teman pengen jadi apa sih ke depannya gitu. Tujuan teman-teman pengen apa. Nah dari situ baru teman-teman memutuskan untuk oke, saya mau fokus ke pertambangan tadi ya, otomatis ya teman-teman perdalam di bagian itu gitu. Terus kalau berbicara tadi tentang peledakan, di peledakan sendiri memang ada satu sertifikasi gitu ya, satu kursus yang memang dia nantinya mengeluarkan seperti kita naik kendaraan itu ada SIM, surat izin mengemudi gitu kan. Kalau di pertambangan atau di peledakan itu juga ada satu SIM yang memang dia diberikan untuk juru ledak gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau masuk di bagiannya peledakannya gitu ya, otomatis teman-teman harus memiliki itu dan teman-teman harus mengikuti kursus juru ledak gitu. Kalau dulu sebelum sinyalnya siapa yuk? Anak suara agak bener guys. peraturannya semakin ketat. Nah kalau teman-teman memang nantinya pada saat bekerja itu ditempatkan di bagian peledakan, otomatis nanti dari perusahaan juga akan memberikan teman-teman untuk
adanya kursus Jurulada itu tadi. Nah, dari situ teman-teman akan mendapatkan satu surat izin seperti SIM bentuknya, tebal gitu ya, seperti SIM, seperti KTP gitu. Nah, itu yang teman-teman gunakan untuk teman-teman bisa melakukan peledakan gitu. Sebelum teman-teman mendapatkan itu atau mempunyai itu, teman-teman belum bisa melakukan peledakan di situ. Mungkin pada saat pertama kali teman-teman masuk, teman-teman akan mendapatkan bagian di peledakan juniornya seperti itu kan, junior blasting. Itu hanya asisten lah ini gitu. Tapi yang menentukan bagaimana kita harus melakukan tadi peledakan itu seseorang yang memang sudah mempunyai kartu itu tadi atau surat izin itu tadi. Gitu. Oke, ini ada dari Eric. Setiap perusahaan memiliki sistem manajemen atau struktur organisasi sendiri. Jika suatu pekerja tidak mentaati aturan yang dibuat oleh perusahaan, langkah apa yang dilakukan oleh supervisor? Oke, jadi sesuai dengan yang kita lakukan dalam organisasi pertama kali, sesuai dengan yang kita lakukan dalam manajemen, dalam network planning tadi, kita sudah mempunyai satu SOP, ya. Kita ada satu SOP, satu peraturannya, dan di situ akan tertulis secara lengkap bahwa pekerjaan kita itu bekerjanya di bagian mana. Jadi misalnya saya gitu ya, saya dosen manajemen tambang, otomatis saya mengajar mata kuliah manajemen tambang gitu kan. Nggak mungkin kan saya tugasnya atau kewajiban saya manajemen tambang, saya mengajar mekanika batuan, kan nggak mungkin. Nah, kita udah punya masing-masing nih. Terus pada saat SOP itu tadi, kita udah tahu nih kewajiban kita di situ. Dalam SOP itu juga tertera adanya beberapa sanksi gitu. Jadi di SOP itu juga ada sanksinya. Sama seperti teman-teman melakukan organisasi di himpunan. Dalam organisasi di himpunan, pasti teman-teman ada satu peraturan tersendiri. Misalnya contohnya, pada saat adanya rapat pleno, misalnya harus menggunakan jaket himpunan. Syaratnya, kewajibannya harus itu. Jika tidak menggunakan jaket himpunan, maka tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Nah, itu sama seperti itu. Nah, gimana untuk pekerja-pekerja yang tidak mentaati aturan yang sudah dibuat perusahaan? Gimana yang enggak sesuai dengan SOP-nya gitu. Untuk tingkat organisasi kecil seperti himpunan saja, itu ada aturannya tadi kan, kalau saat rapat pleno atau rapat harus memakai jaket himpunan. Jika tidak bisa ikut rapat, harus keluar dari ruangan tersebut. Itu udah menjadi langkah dalam penanganannya. Jadi nggak boleh ikut nih gitu. Sama seperti dalam organisasi atau manajemen di pertambangan juga seperti itu. Jika dia melanggar, otomatis akan ada sanksi di situ, tergantung berapa jauh atau berapa besar dia melakukan pelanggaran itu tadi. Nah, disinilah tugas dari kalau supervisor yang ada di tambang yang bertanggung jawab besar. Kemarin saya sudah bilang ke teman-teman, segala sesuatu kegiatan di pertambangan yang bertanggung jawab adalah kepala teknik tambangnya gitu ya, yang di lapangan. Otomatis KTT-nya yang bertanggung jawab gitu. Nah, pertanggungjawaban yang nanti akan KTT berikan ke IT, inspektur tambang, atau KTT laporkan ke inspektur tambang. Jadi apa yang nantinya pada saat inspeksi inspektur tambang itu dia dapat harus sesuai dengan laporan kepala teknik tambang yang ada. Kalau enggak, ya harus diusut lagi kepala teknik tambangnya, apakah dia sudah benar menyampaikan sesuatunya atau ada yang ditutupi seperti itu. Jadi langkah apa yang dilakukan oleh supervisor? Yang pertama jelas, kita dalam melakukan sesuatu tidak bisa langsung menetapkan, misalnya ada terjadi kecelakaan gitu, langsung kita menyalahkan, siapa suruh orangnya berdiri di situ gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Otomatis kita lihat dulu gitu, apakah waktu dia berdiri di situ tuh udah tepat. Memang pada saat itu dia ada kewajiban, kewenangan untuk berdiri di situ gitu. Terus dia kecelakaan kenapa? Misalnya contohnya tertimpa ini runtuhan batuan gitu ya, kita kembalikan lagi gitu. Dari runtuhan batuan itu tadi kita lihat dari lerengnya lagi gitu.
Jadi kita analisis satu persatu semuanya. Dari lereng, kenapa bisa terjadi runtuhan gitu? Apakah ada sisa batuan yang menggantung di situ misalnya? Terus apakah dia kondisi lerengnya itu tidak aman? Kita buka lagi, itu seharusnya seperti apa? Kita cek pada saat itu si lereng gitu ya, si lereng keamanannya berapa gitu, faktor keamanannya berapa, dan misalnya kemiringannya mungkin dalam dokumen itu seharusnya kemiringannya 30 derajat gitu ya. Tapi pada saat itu ternyata 32 derajat, otomatis 2 derajat itu tadi yang bisa menyebabkan adanya runtuhan dari batuan itu tadi. Nah, yang dilakukan apa? Itu tadi yang pertama, kita harus menganalisis satu-satu. Kita lihat dari A sampai dari sebelum terjadinya sampai terjadinya, kita runtut dulu. Jadi dari situ apa yang kita akan tetapkan gitu, apa yang kita akan terapkan, apakah siapa yang salah gitu, dan seberapa besar kesalahannya untuk nantinya menetapkan sanksi yang akan kita berikan untuk pekerja-pekerja yang tidak mentaati aturan itu tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau masih belum jelas? Jadi intinya yang pertama, sebelum kegiatan dimulai, kita harus tahu struktur organisasinya dulu. Sama seperti teman-teman membuat satu kegiatan, mau ada webinar, otomatis teman-teman sudah membuat struktur organisasinya dulu nih. Ketua acaranya siapa? Yang menangani masalah sertifikat siapa? Yang menangani masalah publikasi siapa? Ini udah tersusun nih organisasinya. Secara tidak langsung, kewajiban apa sih, job desk-nya dari masing-masing bagian sudah ada. Terus pada saat terakhir kita lakukan evaluasi kan, apa tadi kurangnya? Oh mungkin kurangnya dari pembuatan sertifikat terlalu lama misalnya. Oke, kita evaluasi dari situ, kan bisa menyebabkan kelamaan itu, tertundanya kenapa? Kan kita analisis satu-satu tuh, baru kita tahu, oh ternyata tertundanya karena laptopnya bermasalah, misalnya seperti itu. Oh, jadi karena itu. Atau siapa yang megang bagian bertanggung jawab bagian sertifikat misalnya, oh ternyata dia tidak mengerjakan nih gitu, dia tinggal kewajiban dia di situ. Nah itu seperti itu. Jadi kita lihat, harus kita analisis terlebih dahulu segala kegiatannya. Kegiatan manajemen pun seperti itu, kita sudah memperkirakan, teman-teman sudah memperhatikan, kemarin teman-teman sudah melihat atau membuat ini ya, grafik atau diagram manajemen diri kan. Jadi teman-teman mau menjadi apa sih tujuannya? Terus apa yang harus teman-teman lakukan? Ada alatnya apa gitu kan, uangnya apa, uangnya berapa yang dibutuhkan, atau menggunakan apa, alatnya apa, bahannya apa saja, siapa yang bergerak, kan teman-teman sudah buat di awal. Sama seperti itu, teman-teman lihat di tengah-tengah, oh rencana saya di bulan ini saya harus mendapatkan IPK 4, atau di semester ini saya harus mendapatkan IPK 4 gitu, full A. Ternyata yang teman-teman dapatkan ada satu nilai yang nilainya B+, otomatis kan IPK-nya nggak nyampe 4 nih gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu? Nah, itu manajemen diri teman-teman harus bergerak di sini. Manajemen diri teman-teman harus bergerak. Bergerak yang seperti apa gitu? Oh, berarti saya harus bekerja lebih giat lagi, atau saya harus belajar lebih giat lagi. Pada saat semester lalu, yang saya harapkan itu mendapatkan IPK 4, dengan porsi teman-teman belajar dalam satu hari misalnya setengah jam gitu ya, itu harus teman-teman belajar di luar kuliah, ternyata masih kurang gitu. Jadi yang semester kedepannya, untuk planning selanjutnya, itu teman-teman memastikan bahwa oh saya harus belajar selama 1 jam nih untuk mencapai IPK 4 itu tadi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Kalau tidak ada, boleh dinyalakan kameranya nggak? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pagi ini. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jika masih ada yang mengganjal atau mau ditanyakan, jangan segan untuk bertanya ya. Karena jika teman-teman diam, kami juga menganggap teman-teman mengerti gitu. Tapi kalau teman-teman masih belum mengerti, silahkan bertanya. Tidak harus, misalnya teman-teman mau bertanya di luar jam mata kuliah kita, silahkan gitu. Selagi kita bisa ada waktu untuk berdiskusi, kita lakukan diskusi itu. Oke, sebelum saya tutup, saya berikan pesan ke teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, mengingat kejadian COVID ini meningkat lagi gitu ya. Jadi jangan lengah, sekalipun teman-teman sedang berkumpul untuk mengerjakan tugas misalnya ya, atau berkumpul di satu tempat, jangan lupa protokol kesehatannya. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sertakan doa dalam segala kegiatan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti wisata tutup loh, tak buka dewe jurnalnya. Iya. Maksa. Awet takoni security nih, lapor